Ya, kasus yang menjadi perdebatan luas di publik karena materi lawakan dari Panji, komika Panji, ini kemudian dilaporkan ke kepolisian. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber pemirsa yang keduanya ini sudah hadir, duduk bersama saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah ada anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Abdullah. Selamat malam, Pak Abdullah. Malam, Mbak Vena. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah Pak Abdullah juga kami hadirkan Mas Agung Baskoro, pengamat politik. Selamat malam, Mas Agung. Malam, Mbak Vena. Sehat, Mas Agung? Alhamdulillah. Kita awali terlebih dahulu dari Komisi 3 DPR RI. Baik. Pak Abdu, ini kalau melihat apa yang tengah bergulir saat ini, materi lawakan Panji ini kemudian dilaporkan ke kepolisian. Bagaimana Komisi 3 DPR melihatnya? Komisi 3 DPR melihatnya ini namanya dinamika pendewasaan dalam proses demokrasi sebenarnya. Hak masyarakat untuk melaporkan ketika terjadi pelanggaran dalam artian dirugikan oleh salah satu pihak, karena dikaitkan dengan ini adalah Panji dalam stand up komedinya Mensrea itu menyampaikan beberapa diksi-diksi yang dianggap menyerang salah satu organisasi keagamaan, ya kan? NU atau Muhammadiyah. Komisi 3 menganggap ya ini memang satu, pembelajaran demokrasi, dua, pengujian KUHP dan KUHP baru, ya kan? Kita sedang berada pada fase KUHP baru dan KUHP baru itu berlaku di 2026 ini di 2 Januari. Oleh karena itu semua kita serahkan ke kepolisian, laporan sudah masuk, harus diproses, tidak bisa diabaikan karena kewajiban kepolisian adalah memproses semua laporan, tidak bisa menolak laporan itu. Ada tidaknya pidana yang terjadi, ada tidaknya delik yang memang sesuai untuk dilanjutkan menjadi tahapan selanjutnya, kita serahkan ke kepolisian. Tapi titik tekannya adalah di sini saya menggarisbawakan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh pelapor terhadap seni dalam artian komedian atau satir yang disampaikan oleh Panji ini bagi saya terlalu berlebihan. Kenapa terlalu berlebihan? Karena nantinya akan terjadi chilling effect. Chilling effect itu adalah ketakutan orang lain untuk melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ketika ketakutan itu terjadi, bahwa kontrol sosial terhadap demokrasi yang ada di Indonesia ini akan tercederai. Oke, tapi sebetulnya laporan yang ditujukan ke Panji ini bisa langsung memenuhi unsur delik atau sebetulnya gugur dari awal? Kalau kita Komisi 3 tidak bisa menyatakan atau mengintervensi ini bisa gugur atau termasuk delik atau tidak. Semua itu hak polisi untuk menilai. Polisi pun juga tidak bisa secara subjektif ini masuk delik atau masuk pidana dan dilanjutkan tahap penyidikan. Mereka harus panggil semua, ahli pidana mereka harus panggil, ahli komunikasi bahasa mereka harus panggil. Lah, pada nantinya polisi akan menentukan ini tidak memenuhi unsur untuk dinaikkan statusnya, ya kan? Oleh karena itu, ketika semua kritik ataupun semua perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan laporan pidana, itu yang memang saya kritisi. Jangankan saya, orang ini guyon kok, ini komedi kok. Yang melaporkan kan mengatasnamakan Aliansi Muda NU. Di NU itu biasa, guyon biasa, gojlokan biasa, ngeledek satir tuh biasa, Gus Dur. Ya, mereka terkenal dengan anekdot-anekdot yang memang khas. Guyon terkait agama, guyon terkait situasi politik dan budaya di Indonesia. Oke. Saya mau ke Mas Agung kalau begitu. Mas Agung, dari kacamata komunikasi politik, perspektif komunikasi politik, kalau dari Pak Abdu jelas mengatakan harusnya tidak dibawa ke ranah hukum seperti ini, begitu. Bebas-bebas saja berpendapat. Kalau dari kacamata komunikasi politik seperti apa? Saya nonton Mensrea itu di platform global yang ditayangkan 2 jam lebih. Biasanya kan selesai nonton tuh ada ratingnya, Mbak Vena, Mas Abdullah. Like this, dislike, atau love this gitu. Nah, kebetulan saya ngasih love this di situ. Saya suka gitu, thumbs up.
Cuman begini, yang membuat menarik, di awal dia stand up itu ada istilah menurut keyakinan saya. Oke. Nah, ini kan subjektif. Pendapat begitu, subjektif ya. Jadi menurut keyakinan Mas Panji, beliau mengatakan misalkan untuk NU, Muhammadiyah, atau untuk nama-nama lain menurut keyakinan dia. Nah, saya bukan orang hukum, tapi menurut saya ranah subjektif ini kan tidak ada ujungnya. Karena masing-masing orang punya persepsi, opini, pendapat masing-masing. Tapi begini, saya mengapresiasi Panji satu hal, tapi saya juga mengapresiasi yang melaporkan juga. Kenapa? Ini juga warga. Haknya harus dihormati, dan ya aparat harus setransparan mungkin kerjanya supaya apa? Publik melihat trust terbentuk ketika ada situasi-situasi di mana demokrasi kita diuji. Nah, saya melihat ini pembelajaran positif bagi publik. Kritik boleh, tapi ada norma, ada etika, dan ada caranya gitu. Nah, ketika Mas Panji membuat forum stand up-nya kemarin di Indonesia Arena sebenarnya terbatas untuk 10.000 peserta, sebenarnya nggak ada masalah. Ketika kemudian itu disiarkan, yang tak lagi hanya 10.000 otomatis kan ada benturan-benturan value di sana, budaya, mungkin norma dan seterusnya. Dan ini yang harus diperhatikan oleh misalkan teman-teman yang lain ketika ingin memperluas ya segmentasi pasar yang ingin diambil. Karena ya mau nggak mau itu kan platform global. Otomatis ada nalar komodifikasi konten di sana, audiens di sana, ya kapitalisme pengawasan bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Dan menurut saya yaitu harus dipertimbangkan juga ketika mereka ingin membuat sebuah lawakan, karena komedi ya, tapi tidak ada yang netral kan. Nah, ketika tidak ada yang netral, ini harus benar-benar hati-hati. Tapi satu dan lain hal, saya melihat bahwa ini bisa membuat ruang publik baru, Vena. Ya, ketika misalkan ruang-ruang formal politik kita itu dalam tanda petik sudah terkondisikan oleh sistem politik, oleh elit. Nah, ketika ada platform global menyiarkan, ini kan jadi tontonan. Kritik jadi tontonan. Itu kan hal baru dalam ranah digital seperti sekarang. Dan menurut saya itu inovasi kanal ataupun pembelajaran yang baik untuk masyarakat, dan harapannya ini nggak hanya berhenti sebatas tontonan, tapi bisa mentransformasikan kritisme itu dalam gerak-gerak yang lebih strategis. Kritik boleh, tapi harus tahu batasan dan juga etikanya. Itu dari Mas Agung. Saya mau kembali ke Pak Abduh. Pak Abduh, argumentasi yang disampaikan Panji di dalam materi yang disampaikan dalam mensrea itu, ini disebut menimbulkan kegaduhan. Kalau dari DPR melihatnya, benarkah menimbulkan kegaduhan? Kalau kita lihat dari diksi yang disampaikan Panji, kegaduhan apalagi terkait pemberian tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan ya, yang bikin laporan itu kan yang nggak terima terkait itu kan kemarin. Kalau dirunut, kegaduhan itu terjadi sebelum mensrea ada. Kegaduhan itu terjadi dinamika pro kontra pemberian tambang, konsesi tambang terhadap Muhammadiyah dan NU itu sudah lama memang kritiknya. Diskursus sosial yang sudah, konflik sosial yang sudah lama, kritik-kritik terhadap kebijakan itu sudah lama. Bukan dimulai dari Panji ini kegaduhannya, ya kan? Bagi saya nggak ada kok kegaduhannya. Kalau dari Panji ini nggak ada sama sekali kegaduhannya. Apalagi pasal yang dilaporkan adalah 300 KUHP baru dan 264 300 penistaan agama. Di mana penistaan agamanya? 264 penghasutan yang menimbulkan kekacauan dan pembelahan masyarakat. Ya, kalau saya hanya pribadi saya tidak menimbulkan kegaduhan sama sekali. Kalaupun kegaduhan terkait pemberian tambang sudah lama sekali. Bahkan di PBNU pun sebelum Panji ngomong udah gaduh di internal gitu kan. Karena begini Mas Agung, jika kemudian hukum pidana digunakan untuk merespon kritik sosial, adakah dampak yang bisa terjadi nanti? Iya, jadi saya melihat memang publik akan hati-hati pasti ketika ingin melakukan kritik. Tapi kan ketika dalam kasus Mas Panji ini memang beliau bukan hanya menyasar 1-2 ormas saja, tapi hampir seluruh elit kena juga gitu. Dalam momen-momen politik tertentu juga ya
kemarin sudah ada somasi ketika salah satu kontestan Pilkada Jakarta merasa didiskreditkan pemilihnya ya, karena Mas Panji dalam tanda petik menyinggung kenapa memilih kandidat X berdasarkan X gitu. Dan menurut Mas Panji harusnya kan ya semuanya ya dalam tanda petik ya rasional gitu, berdasarkan program, visi, misi. Nah, maksud saya di sini ingin mengatakan bahwa pilihan apapun orang yang memilih itu hak mereka. Kita tidak boleh merasa paling benar atau paling baik gitu. Jadi memilih karena misalkan program, it's okay. Milih karena dekat secara suku, agama, ras juga nggak masalah. Milih karena dia santun, ganteng juga nggak apa-apa. Jangan merasa pilihan kita paling baik, paling tepat untuk sebuah daerah, sebuah tempat gitu. Karena ketika sampai pada ranah itu, menurut saya itu harus diingatkan gitu. Dan itu yang membuat akhirnya rame kan. Tapi dalam konteks ini saya melihat masih dalam ambang batas threshold yang wajar gitu. Kritiknya, masukannya, terus pro kontranya ini wajar. Kita memilih demokrasi sebagai sebuah sistem berarti kita siap untuk berbeda. Kita siap untuk mencari titik temu. Nah, saya berharap aparat bisa secara proporsional, profesional mengungkap titik temu itu supaya ini menjadi masukan buat yang lain, komika-komika lain. Karena apa? Komika ini sangat membuat Republik ini cerah ceria gitu. Saya berharap ekosistemnya kondusif karena biar gimana pun ini kan industri kreatif. Ya sangat menopang ekonomi kita juga. Jadi harus dicari titik temu, harus dicari solusinya supaya apa? Ya kritik silakan aja. Justru saya melihat pemerintah di sini tidak terlalu gimana-gimana kan, justru kan teman-teman masyarakat sipil yang ramai semacam. Jadi pemerintah saya melihat memoderasi itu dan harapannya peran itu terus dilanjutkan supaya apa? Ekonomi kreatif kita tumbuh, komika-komika makin banyak komunitasnya dan harapannya ke depan ya kita dengan santai ketawa ceria dan seterusnya seperti itu. Oke, Pak Abduh, kita juga ingin mendapatkan pencerahan lebih detail juga ya agar masyarakat juga mendapatkan penjelasan secara jelas. Apakah dalam KUHP baru kritik dan juga penghinaan ini dibedakan dan bagaimana kemudian indikatornya? Ditahan nanti Pak Abduh, kami jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita, saya mau kembali ke Pak Abduh. Pak Abduh, sebetulnya dalam KUHP baru ini apakah juga sudah membedakan secara jelas mengenai kritik dan juga penghinaan? Bagaimana kemudian melihat indikator yang membedakannya? Kalau di KUHP baru sangat jelas pembedanya. Kritik itu adalah based on fakta, data. Kan? Yang disampaikan dikritik adalah kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang dimau masyarakat ataupun kebijakan yang merugikan masyarakat. Sedangkan penghinaan atau perendahan martabat itu sangat beda. Satu, penyerangan pribadi terkait satu misalkan fisik, misalkan. Dua, merendahkan martabat dengan tidak based on kebijakan atau data dan realita yang ada. Oleh karena itu di KUHP baru deliknya pun jelas. Penghinaan atau perendahan martabat terhadap presiden dan wakil presiden, deliknya adalah delik absolut, delik aduan absolut. Jadi tidak sembarangan orang bisa melaporkan. Bahkan relawan presiden pun tidak bisa melaporkan, organisasi yang pendukung presiden juga tidak bisa melaporkan. Oleh karena itu kita tegaskan kepada masyarakat, DPR, pemerintah, presiden dan wakil presiden sangat butuh kritik, terbuka dengan kritik. Kenapa? Ya tadi KUHP-nya jelas, delik aduan absolut, bahwa menunjukkan ini hukum pidana itu sebagai petitum remedium, bukan alat untuk pembungkaman terhadap kritik dan kebebasan berpendapat. Oke, Mas Agung, apakah dengan adanya pelaporan ini kemudian bisa menyebabkan semacam chilling efek begitu ataupun efek jera bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Iya, saya melihat enggak otomatis ya, karena kita tahu Gen Z milenial itu semakin kesini makin kesana gitu, kreatif banget. Jadi saya melihat ada banyak cara mereka mensiasati situasi-situasi ekstrim terkait perubahan sistem hukum, politik, dan seterusnya. Apakah lewat sosmed, sekarang pakai
layanan platform global gitu. Kita nggak pernah kepikir untuk ya mungkin kali pertama ada Komika berhasil masuk dalam sebuah streaming platform global dan sekarang trending untuk negeri kita gitu. Jadi di satu sisi ya ini sebuah terobosan gitu, bahwa ke depan makin banyak terobosan-terobosan baru oleh Gen Z milenial ataupun masyarakat kita untuk mengkanalisasi kritik mereka ketika secara formal politik itu memang terkondisikan ya. Misalkan biasanya kan kritik disampaikan di ruang jalanan, di parlemen, ataupun di media massa semacam ini. Tapi lewat tontonan ternyata bisa juga gitu loh. Lewat sosmed, nanti lewat apa lagi kanal-kanalnya. Jadi maksud saya justru ini bisa mencipta banyak kanal-kanal alternatif, kanal-kanal baru. Ya gimana caranya kritik itu terinstitusi supaya apa? Pemerintah, ya stakeholder terkait itu bisa mendengar terus. Dan ini dalam satu hal bagus untuk demokrasi kita gitu. Jadi maksud saya ya inilah cara kita bernegara, berpemerintah, memang ada aturannya, ada batasannya, tapi bukan berarti nggak bebas gitu. Tapi kebebasan yang dimaksud ya ketika kita ngomong hak asasi manusia, ya kita juga harus ngomong sebenarnya kewajiban asasi manusia. Jadi ada hak-hak orang lain yang harus kita hormati, hargai sebagaimana kita ingin dihormati hak-hak kita, seperti itu. Oke, saya mau kembali ke Pak Abdu. Pak Abdu, apa yang kemudian didorong oleh DPR, terutama Komisi 3 DPR untuk kemudian memastikan bahwa semua yang menyampaikan pendapatnya bisa terjamin begitu, tapi dengan batasan apa yang dikatakan oleh Mas Agung, kritik boleh tapi harus tahu etikanya. Ya itu tadi yang disampaikan Mas Agung. Semua berhak untuk mengkritik ketika memang pemerintah punya arah kebijakan yang salah, kan? Ketika memang kebijakan pemerintah itu merugikan masyarakat. Tapi tadi harus ada etika dan batasan. Kalaupun ruang-ruang seni, ruang-ruang komedi yang dimanfaatkan oleh teman-teman komika untuk menyampaikan pendapatnya bisa dimaknai ini hal positif kok. Kadang ketika pembelajaran politik terkait demokrasi yang sangat liberal dan radikal, melalui pelajaran formal misalkan, pemilih harus memilih calon yang berintegritas dan bla 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 bla. Itu kadang-kadang masyarakat nggak masuk kok. Oke. Ini dengan adanya komika yang lebih bisa mudah menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, bahkan dengan bahasa yang bisa diterima oleh semua kalangan dan semua segmentasi pendidikan, itu bagi saya hal yang positif dalam pendidikan berpolitik di masyarakat. Baik, tentu kita terus pantau ya bagaimana perkembangannya nanti, dan mudah-mudahan kedepannya ini juga bisa menjadi pembelajaran. Ketika berpendapat sangat boleh begitu, tapi harus tetap dalam menyampaikan kritiknya harus tetap mengutamakan etika. Terima kasih banyak Pak Abdu, terima kasih juga Mas Agung telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.